Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang baru MTS 10 Nganjuk. Hari ini hari ketiga kita melaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah. Hari yang keberapa? Hari terakhir ya, hari ketiga. Harapan Bu Yun kalian tetap semangat mengikuti materi dalam bentuk apapun sama seperti hari-hari sebelumnya. Syukur-syukur hari ini kalian lebih semangat. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, tidak ada alasan untuk kita tidak semangat. Oke? Hari ini di jam ini Bu Yun akan menyampaikan materi tentang anti diskriminasi dan ramah anak. Judul ini sangat luas, karena sangat luas dan waktunya sangat terbatas, otomatis Bu Yun ingin menyempitkan, ingin mengerucutkan. Dan Bu Yun di sini tertarik mengangkat tema manusia sebagai makhluk sosial dan stop bullying. Oke, bisa kita mulai. Perhatikan baik-baik. Siapa tahu di antara kalian nanti yang beruntung bisa mendapatkan door prize di segmen tanya jawab ya. Semoga di antara kalian ada yang beruntung. Oke, kita mulai bahas apa itu manusia sebagai makhluk sosial. Saya yakin kalian sudah banyak yang tahu apa itu makhluk sosial. Bisa ditampilkan arti pengertian makhluk sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial. Pengertiannya? Oke, sambil menunggu di situ bisa kalian lihat pengertian dari makhluk sosial adalah bahwa makhluk atau manusia bisa dikatakan sebagai makhluk yang selalu butuh berinteraksi dengan sesamanya. Berinteraksi itu berarti berhubungan, saling membutuhkan. Nah, seperti itu. Termasuk kita. Di dalam hidup manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia punya keinginan untuk bersosialisasi. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Pun dengan kita seorang siswa, pasti selalu membutuhkan kehidupan sosial atau berinteraksi dengan sesama teman dalam hal apapun. Nah, jadi kita tidak bisa melepaskan diri kita dengan sesama. Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari orang lain yang ada di sekitar kita. Saat kita di rumah, saat kita di sekolah, saat kita bermain, tentu kita tetap membutuhkan orang lain. Sebagai wujud bahwa kita adalah makhluk sosial. Selanjutnya bisa ditampilkan alasan kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dengan beberapa alasan. Nyapa toh? Kenapa toh kita itu kok disebut makhluk sosial? Alasannya apa? Alasannya apa kita disebut sebagai makhluk sosial? Yang pertama, ada dorongan untuk berinteraksi. Nah, tadi sudah Bu Yun jelaskan di depan ya, bahwa sebagai manusia kita selalu membutuhkan orang lain dalam hal apapun. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkan interaksi, membutuhkan orang lain dalam hal apapun. Terus kemudian yang kedua, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu sama yang lain. Yang keempat, potensi manusia akan benar. Jadi kita itu lebih berarti, kita bisa menunjukkan prestasi, kita bisa menunjukkan kemanfaatan
kita bila kita berada di tengah-tengah manusia atau di tengah orang lain. Bagaimana jadinya kita bisa menunjukkan eksistensi kita, bisa menunjukkan siapa kita apabila kita tidak berada di tengah-tengah manusia. Oke, terakhir ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, tolong bisa ditampilkan. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, bawahnya. Nah, yang pertama, suka bergaul. Kalian juga tentu suka bergaul, bukan? Baik di rumah, di sekolah, tentu kita membutuhkan bergaul dengan teman. Yang kedua, suka bekerja sama. Ini juga dalam hal apapun, kerjasama dalam mengerjakan tugas, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hidup berkelompok. Yang keempat, memiliki kepedulian terhadap orang lain, selalu peduli dengan teman. Yang kelima, tidak bisa hidup sendiri. Selanjutnya, harapan Bu Uyun, kalian bisa memahami, nanti bisa dilihat ulang video yang sudah kami tayangkan. Untuk selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu stop bullying. Tujuannya apa? Kenapa perlu disampaikan di sini stop? Artinya ada larangan di sini ya. Stop membuli, stop merundung, kalau dalam bahasa Indonesia itu perundungan. Kalian bisa memahami pengertian bullying, bahaya perilaku bullying, serta keberanian untuk melawan bully itu sendiri. Oke, pengertian bullying tolong ditampilkan. Bisa Bu Uyun awali bahwa bullying adalah salah satu bentuk perilaku agresi. Agresi itu apa? Menyerang. Perilaku menyerang dalam kekuatan yang dominan yang dimiliki oleh pelaku bullying, gitu, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu orang lain, dengan tujuan mengganggu anak lain. Nah, siapapun tidak dibenarkan melakukan perilaku, melakukan kegiatan bullying dimanapun oleh siapapun, tentu akan merugikan orang lain. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis bullying bawahnya. Jenis-jenis bullying yang pertama adalah bullying secara verbal. Bullying secara verbal, verbal itu perkataan ya anak-anak. Bullying secara verbal itu contohnya mengolok. Kalian suka mengolok teman. Terkadang itu daripada dipukul maupun dilok nih. Kadang bocah ki lebih lama dikata-katain daripada dipukul. Meskipun dua-duanya tetap tidak boleh. Bullying secara verbal itu intinya adalah bullying secara kata-kata atau mengolok-olok. Yang kedua, bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik itu ya menendang, memukul, apalagi bisa kalian contohkan sendiri ya. Contohnya bullying secara fisik yaitu memukul, menendang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Nah, ini mengucilkan. Nah, artinya bullying secara sosial itu berarti ada teman yang niat kamu bully itu, tidak kamu temani, kamu kucilkan. Nah, ini akan sangat mengganggu. Yang terakhir, bullying secara elektronik atau cyber. Kalian membuli, merundung orang lain yang kalian tampilkan secara sengaja di sosial media, di status WA, di Facebook, di Instagram, dengan niat mencaci maki, dengan niat mengolok orang lain, itu termasuk bullying elektronik atau cyber. Selanjutnya, sebab dan dampak negatif bully.
bully itu terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Ini yang sering terjadi seperti itu, karena dia dulu pernah merasakan dibully, pada akhirnya dia ingin melampiaskan hal tersebut kepada adik kelasnya. Sangat tidak diperkenankan dan itu bisa sangat melanggar aturan yang sudah dibuat oleh madrasah. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam, sama halnya dengan nomor 1. Yang kedua, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Superior, merasa paling kuat. Dia merasa paling yes. Jadi dengan mudahnya, dengan entengnya dia melakukan bullying kepada sesama teman. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Ada loh, Cah. Bully ini mergo puas melihat temannya teraniaya, itu puas. Naudzubillah. Semoga murid-murid Bu Uyun, murid-murid baru kelas 7 MTSN 10 dijauhkan dari hal-hal yang sedemikian. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Selanjutnya Bapak bisa ditampilkan dampak negatif bullying. Yang pertama, dampak negatifnya terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan lain sebagainya. Iya, itu tadi berarti bullying secara fisik bisa melukai, menyakiti fisik temannya. Kemudian ini yang lebih membahayakan, yang kedua, tidak kalah membahayakan, bisa tertekan kejiwaannya seperti takut, cemas, pada akhirnya teman yang dibully enggan atau bahkan tidak mau sama sekali masuk ke sekolah. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, temanmu menjadi pendiam dan tertutup. Yang keempat, dampak yang akibat bullying bisa mengakibatkan prestasi belajar teman kalian yang kalian bully bisa tidak konsentrasi belajar, pada akhirnya mendapatkan nilai yang tidak sesuai. Nah, sudah dipaparkan anjurkan perilaku bully oleh dan untuk siapapun. Sangat dilarang keras melakukan bullying terhadap teman maupun terhadap adik kelas, terhadap siapapun, anjurkan. Dan ketika kalian mendapatkan perilaku bullying, jangan takut untuk melawan. Bukan berarti dengan ikut membuli ganti, tidak dengan cara seperti itu. Melawannya bisa kalian sampaikan kepada Bapak Ibu Guru jika bully itu terjadi di sekolah, bisa kalian sampaikan ke orang tua jika perilaku bullying kalian dapatkan di rumah. Seperti itu. Jadi semakin hari semakin banyak tantangan yang harus kalian hadapi. Jadi besar harapan Bu Uyun, persiapkan diri menjadi pribadi yang baik, selalu menjadi pribadi yang baik, selalu berperilaku yang baik, dan selalu berpedoman kepada kaidah-kaidah agama, dan jangan sekali-kali melakukan tindakan bullying terhadap siapapun. Demikian kurang lebihnya. Bu Yun mohon maaf, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Bisa kalian ulang videonya jika kalian merasa apa yang Bu Yun sampaikan tadi belum bisa dipahami. Sekali lagi disimak dengan baik, barangkali ada di antara kalian yang beruntung mendapatkan door prize. Oke, salam semangat, salam sehat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.